Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih tentang sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah pertama dan yang kedua. Jadi hadirin sekalian, setelah kaum kafir Quraisy sudah tidak tertarik lagi dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mayoritas mereka menolak Islam ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memalingkan usahanya ini dalam berdakwah ke suku-suku di luar Mekah, terutama pada musim haji. Banyak suku-suku Arab di luar Mekah itu datang untuk haji, terutama dari Yasrib. Yasrib adalah nama lain daripada Madinah. Sebelum hijrahnya Rasul ke sana, namanya Yasrib. Tapi setelah Rasulullah tinggal di Madinah, Yasrib kemudian dirubah menjadi Al-Madinah. Suku-suku Arab di luar Mekah tiap tahun datang hadirin sekalian ke Mekah untuk apa? Haji. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin Arab ini beribadah kepada Allah. Mereka ini ahli ibadah. Mereka tawaf di Ka'bah, mereka salat, mereka melakukan wukuf, ya, mereka mabit di Mina, mereka bertalbiyah, beribadah kepada Allah, walaupun tetap dihukumi sebagai apa? Musyrikin. Mereka masih mendapatkan bagian dari sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka itu dalam ibadahnya tidak murni menyembah Allah saja, tetapi mereka juga menyembah, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala yang begitu banyak mereka sembah, ada Lata, ada Uzza, ada Manata, ada Hubal dan yang lainnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah agar seorang hamba itu murni ibadahnya kepada Allah, minta tolong, istighatsah, isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, ketika seseorang beribadah kepada Allah, sisi lain dia mendatangi kuburan para wali, meminta di sana agar para wali tersebut ya meneruskan doa mereka kepada Allah. Mereka berwasilah, tawassul kepada para wali. Ini sama keadaannya dengan kaum musyrikin Arab waktu itu. Kaum musyrikin Arab awalnya juga sama hadirin sekalian, menjadikan kuburan tokoh-tokoh mereka, ya, kemudian dibangun, didatangi oleh suku-suku Arab. Mereka memohon berkah di situ, ya, itulah sama keadaannya, ya, dengan sebagian kaum muslimin hari ini. Nah ini makanya orang musyrikin Arab tetap dikatakan musyrikin.
Walaupun mereka haji, mereka tawaf, ya. Namun waktu itu Nabi sangat menggunakan momen ini untuk berdakwah kepada suku-suku Arab dari luar Mekah. Ya, waktu itu Nabi bertemu dengan 6 orang di Mina, di daerah Aqabah. Daerah Mina, Aqabah. 6 orang ini dari suku Khazraj. Ya, dakwah yang ditawarkan Islam, dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka masuk Islam tahun ke-11 apa? Kenabian, bukan ke-11 Hijriah karena belum hijrah. Nabi tinggal di Mekah berdakwah setelah diutus jadi Rasul 13 tahun. Ini tahun ke-11. Ya, mereka masuk Islam dan suatu mereka berjanji akan menyebarkan agama Islam ini atau mengajak saudara-saudara mereka di Madinah. Kemudian tahun ke-12 ya, kenabian datang. Kali ini ada 5 orang tahun yang lalu datang. Ya, tinggal 1 yang nggak datang jadi 5. Tambah 7 orang jadi berapa? 12. Ya. Datang mereka haji, kemudian bertemu dengan Nabi secara rahasia di Aqabah. Disitulah Nabi membaiat mereka. Mereka membaiat Nabi, ya, alla yusyriku bihi syai'an. Di antara intinya yang pertama adalah kalau sudah masuk Islam, mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa? Selainnya. Wala yasriku, tidak boleh mencuri. Kalau sudah menjadi Muslim, tidak boleh mencuri. Ya, wala yaznu, tidak boleh apa? Berzina. Ya, tidak boleh mengadakan kedustaan dengan tangan mereka maupun dengan kaki mereka. Maksudnya jangan asal menuduh dusta. Jangan asal menuduh saudaranya sendiri dengan kedustaan, menuduh zina, menuduh ini. Ya, padahal faktanya tidaklah demikian. Ya, kata Nabi, barang siapa yang wafat menjalankan ini, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah pahala yang besar. Barang siapa yang tidak menjalankan ini, kalau Allah kehendaki dia dihukum, kalau Allah kehendaki dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sudah mereka menjadi muslimin. Mereka pulang ke Madinah. Nah, di saat pulang itulah Nabi mengikut sertakan seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umar, dijuluki Al-Muqri'. Ya, dia seorang anak muda yang diajar Rasul Al-Quran, dia bagus sekali bacaannya, pintar. Ada juga yang mengatakan disertai oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. 2 orang ke sana. Nah, disitulah Mus'ab bin Umar dikatakan apa? Awal safir fil Islam, duta besar pertama dalam Islam. Diutus oleh Rasulullah keluar. Mus'ab bin Umar, dia tinggal di rumahnya As'ad bin Zurar. Kemudian ditaruh di Bani Al-Dhafar. Kemudian ada 2 tokoh, ya, Usaid bin Khudair, 2 tokoh dari suku Bani Ashhar, Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, mereka berunding, ini 2 orang parah ini dari Mekah ini. Mereka akan membodoh-bodohi tokoh-tokoh kita. Agama kita pecah belah, agama kita. Mari kita sampai. Ya, kalau dia macam-macam, aku akan bunuh dia. Nah, disitulah hadirin sekalian, datang dengan bawa pedang, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, dengan bawa senjata mengancam. Katanya Mus'ab bin Umar, ini wahai Tuhan, kalau kalian bisa duduk, bagus kita berbicara. Ya, tidak usah kita marah seperti itu. Aku akan bacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Kalau kalian tertarik, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa, saya pulang. Ini tenangnya Mus'ab bin Umar, bijaknya Mus'ab bin Umar. Dia tidak ikut terpancing apa? Emosi. Tapi mereka akan duduk. Mereka duduk, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Katanya Usaid bin Khudair, begitu indahnya ucapan ini. Alangkah baiknya kalau begitu Islam ini yang kalian ajarkan. Bagaimana kalau seorang masuk Islam? Ya, harus mandi. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian baca 2 kalimat syahadat. Akhirnya
melaksanakan Usaid bin Khudair masuk Islam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz juga tokoh Ansar masuk Islam. Akhirnya saat ini kembali ke desanya, sukunya Bani Ashhal. Waktu mereka lagi berkumpul dan mengatakan, wahai Bani Ashhal, ya, siapa diriku ini bagi kalian? Anta sayyiduna, engkau pemimpin kami. Ya, engkau orang terbaik di antara kami. Baik, kalau begitu, mulai hari ini tidak ada seorang pun dari kalian, laki-laki, perempuan, anak-anak, berbicara dengan saya, bertemu dengan saya, melihat saya. Tidak ada hari ini sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Ya, tidak ada yang tertinggal, semuanya masuk Islam. Bayangkan hadirin sekalian, ini pentingnya tokoh kalau masuk Islam. Rakyatnya juga ikut apa masuk Islam, kecuali satu. Ada yang mengatakan namanya Uwaimir atau Amr. Dia mengakhirkan Islamnya sampai perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud, dia menemui Rasulullah. Uwaimir, ya Rasulullah, saya ingin membantu kamu berjihad, berperang. Kata Rasul, kamu sudah masuk Islam? Belum? Ya, masuk Islam belum. Bagaimana caranya? Ucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Kemudian dia ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikut bertempur. Pertemuan pertama kali umat Islam menang pada perang Uhud. Dia dapat ghanimah, dikasih ghanimah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang ini bukan karena ghanimah ini. Saya ikut perang ini agar ini, ya, leher saya ini kena tombak atau panah, katanya. Ya sudah, kalau kau memang niatnya seperti itu, semoga Allah kabulkan niatmu. Ya, perang lagi, mati, hadirin sekalian. Betul-betul seperti yang dia cita-citakan, lehernya tertembus panah atau tombak, mati. Maka Nabi mengatakan apa? Hada rajul amala qalilan wa ujira katsiran. Ini orang amalnya sedikit, tapi pahalanya apa? Besar. Yadkhul jannah. Utila syahidan, mati dalam keadaan apa? Syahid. Ya, lam yasjud lillah sajdah. Belum pernah sujud kepada Allah walaupun 1 kali sujud. Belum pernah. Perang yang sebelumnya masuk Islam, perang terbunuh, surga. Zain, hadirin sekalian. Ya, luar biasa itu. Ya, dan inilah keberhasilan Rasulullah dalam mendakwai orang luar Mekah. Tidak apa-apalah Mekah menolak, ya, Taif menolak, tapi Nabi diberikan jalan lain. Ada orang lain di sebelah sana yang masuk Islam. Jadi jangan khawatir dakwah Islam. Ya, seperti katanya Buya Hamka dalam kitab Sejarah Umat Islam, ketika Spanyol Andalus dikuasai oleh umat Islam lebih dari 800 tahun, bangsa Arab menguasai sana, ya, sampai bisa merubah bahasa Spanyol menjadi bahasa Arab. Karena Arab kuat sekali, wajah-wajah orang Spanyol kelihatan kayak orang Arab, ya, karena memang orang Arab berapa abad lama di sana, hadirin sekalian, sampai akhirnya mereka lemah dan akhirnya diserbu sama orang-orang salibis, kalah umat Islam. Ya, diusir, sisanya dibantai habis. Jadi yang menguasai siapa? Orang-orang Nasrani, Spanyol. Ya, akhirnya katanya siapa? Buya Hamka, gak lama kemudian pindah ke Indonesia. Umat Islam menjadi besar, mengalai-alai apa? Spanyol. Begitulah hadirin sekalian. Islam tidak akan dihabisi semuanya. Ya, di sini dihabisi, pindah ke tempat lain. Jangan khawatir, sehingga suatu hari umat Islam akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Mekah, orang ahli Mekah, mereka membenci Nabi, menolak dakwah Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Man yahmiluni ila qaum li'anna Quraisy mana'uni." Ya, siapa yang bisa membawa aku ke suatu kaum? Jadi dia tidak putus asa. Walaupun usianya 50 tahun, ya, waktu itu dilempari batu, hadirin sekalian, tetap dia berdakwah. Siapa yang bisa menolong aku?
Ya, karena Quraisy menolak dakwahku ini. Kalau ada orang lain menolongku, walaupun di selain Mekah, aku akan datang tetap berdakwah. Di sini menunjukkan ucapan Nabi ini tidak ada putus asa dalam kamusnya. Walaupun diganggu terus, teman-temannya, sahabatnya diintimidasi, ada yang dibunuh, disiksa, terus Nabi berdakwah. Ya, inilah semangat Nabi hadirin sekalian. Nah, kemudian tahun berikutnya, tahun ke-13 Hijriah, akhir Nabi di Mekah, datang 70 orang, laki-laki 2 perempuan. Ya, kemana? Ke Aqabah, malam hari. Gak ada orang yang tahu. Waktu itu Nabi mengajak Abbas, pamannya belum masuk Islam, tapi hatinya senang, kumpul-kumpul sama Islam, dia senang. Abbas ya. Akhirnya mereka masuk Islam, dibaiat oleh Nabi. Ya, kali ini baiatnya disebut baiatul harb, baiatul Aqabah tsaniyah, disebut juga baiat perang, karena isinya pembelaan, janji setia sampai mati untuk membela Nabi, umat Islam. Ya, jadi orang-orangnya siap. Kalian siap, kata Nabi, bela aku, walaupun bagaimana keadaan kalian, suka maupun dalam keadaan miskin, siap membela aku, sebagaimana kalian membela istri kalian, anak-anak kalian, siap ya Rasulullah. Namanya baiat, janji setia sampai mati. Baiat, ya, baiat itu bisa digunakan untuk pemimpin yang besar atau khalifah, bukan untuk memimpin kelompok-kelompok, jamaah. Baiat itu ada sekali. Apalagi kalau baiat sendiri untuk khalifah, karena kalau ada khalifah lain, ada baiat lain, harus diperangi yang lain, dianggap memberontak. Khalifah cuma satu. Ya, makanya baiat bukan sembarangan, walaupun sampai mati. Ya, kata para ulama, kalau sekarang nggak usah baiat, janji biasa aja, janji. Ya guru, ya subuh. Ya guru, saya berjanji tidak akan zina, tetap sholat, tidak mencuri. Boleh gitu aja lah. Tidak usah baiat. Ya, karena sebagian golongan Muslim banyak yang mempraktekkan baiat itu. Terus Mutahrir, Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, baiat sama pemimpin, tokoh-tokoh. Ada 5 Hizbut Tahrir ini tokoh-tokohnya baiat sama yang di mana? Yordan. Tokoh-tokoh Jamaah Tabligh baiat pemimpinnya ada di mana? India. Enggak semuanya anak buahnya, tokoh-tokoh baiat. Nah itu. Enggak usahlah baiat, janji setia saja. Ya, karena ada hadis yang mengatakan, "Man mata laisa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan lehernya tidak ada baiat, maka dipastikan mati apa? Jahiliyah. Nah, dalil ini digunakan oleh kelompok-kelompok jamaah. Padahal ini maksudnya pemerintah besar, bukan kelompok kecil. Hadirin sekalian. Nah ini, kalau baiat kepada Nabi sudah maklum Nabi, ya harus baiat kepada siapa? Nabi. Makanya seandainya Khidir hidup, dia pasti menemui Nabi dan baiat kepada siapa? Nabi. Berarti nggak menemui Nabi, berarti sudah mati dia lama. Ada yang mengatakan Khidir masih hidup, jaga lautan, gunung-gunung. Ada yang mengatakan gitu. Kelompok Sufi mengatakan begitu. Ya, katanya wallahi seandainya Khidir hidup, dia akan menemui baiat Nabi. Karena kalau orang sudah beriman kepada Nabi, dia harus menemui Nabi dan membaiat siapa? Nabi. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi sehingga baiatul Aqabah kedua ini dikatakan baiatul harb, baiat perang. Ya, jadi nggak main-main masuk Islam itu, ngikutin Nabi, nggak boleh main-main. Ya, tidak boleh merasa bebas, harus terikat dengan aturan Islam ini kalau sudah jadi Muslim. Hadirin sekalian. Nah, ketika itu setelah baiat mereka, tiba-tiba di atas bukit di Mina teriak, ada yang teriak, memberitahu orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ya bani ini teman-temanmu membaiat Muhammad. Dari memberitahu, katanya siapa ini? Salah satu syaitan, ada yang mengatakan iblis, memberitahu. Akhirnya kedengaran orang Quraisy.
tambah membenci, orang Quraisy merasa kecolongan. Hadirin sekalian. Nah di sini pelajaran juga bahwa namanya jin, ya, ada yang Muslim, ada yang apa? Kafir. Walaupun kebanyakan kafir. Dan mereka di mana-mana, kita nggak tahu, kita nggak melihat mereka melihat apa? Kita. Makanya kita disuruh banyak berzikir pagi, petang, karena ada musuh di sekitar kita melihat kita, mendengarkan kita. Kita nggak melihat mereka, nggak mendengar mereka. Makanya kita disuruh apa? Berzikir. Masuk suatu tempat kita berzikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kalau kita berzikir dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, hadirin sekalian, orang-orang Quraisy semakin kuat dalam menekan umat Islam. Ya, akhirnya Rasulullah menyuruh mereka untuk hijrah. Untuk apa hijrah? Rasul pilih di Madinah. Ada berapa faktor? Nabi memilih Madinah. Faktor yang pertama apa? Mimpi. Nabi diimpikan oleh Allah bahwa tempat hijrah kalian di sana, di suatu daerah yang banyak pohon nakhl, banyak pohon apa? Kurma, diapit oleh dua perbukitan, maksudnya diapit oleh gunung-gunung, maksudnya begitu. Dia menyendiri daerah sana. Ya, maka itulah Madinah. Nabi mimpi. Yang kedua yaitu kesiapan orang-orang Madinah membela siapa? Nabi, karena mereka sudah janji setia yang disebut dengan bai'at tadi. Ya. Kemudian hadirin sekalian, mulai hijrah. Ya, ada yang sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Umar hijrah terang-terangan. Ya, menantang Umar, orang yang kuat. Ya. Ada juga yang bermasalah. Seperti yang tadi berapa Ummu Salamah dan Abu Salamah punya anak kecil namanya Salamah. Abu Salamah sudah nyiapkan kendaraannya, ya, digonceng juga istrinya juga anaknya. Ketika sudah mulai berjalan, kaumnya masing-masing, kaumnya Ummu Salamah dan kaumnya Abu Salamah tidak terima. Ya, tidak boleh anak kami diambil. Ummu Salamah juga dari kaumnya tidak boleh. Ya, perempuan kita diambil, dibawa ke Muhammad sana, tidak boleh. Ditarik itu Ummu Salamah dan anaknya, ya, sampai hampir jatuh. Akhirnya Abu Salamah hijrah sendirian. Dia kemana? Yasrib sendirian. Ummu Salamah tidak boleh sama kaum. Nangis Ummu Salamah. Ya, kemudian anaknya dipisahkan dari dia. Diambil oleh keluarga suaminya, Abu Salamah. Dipisahkan dari suaminya, anaknya juga diambil. Bayangkan kesedihan. Tiap hari sedih dia menangis tiap hari. Tiap hari dia pergi ke Sahara, ke tengah padang pasir, nangis dia, menyebut suaminya, kebaikan suaminya. Kemudian mau tenggelam matahari dia pulang. Kullu yawm seperti ini, tashtaki wa tabki, mengeluh dan menangis, ya, dan menyebut nama suaminya. Kullu yawm hatta balagha sana, sampai mencapai setahun. Bayangkan hazin. Akhirnya di antara keduanya ada yang merasa kasihan. Ya Allah, ya Syama, kasihan. Perempuan yang kasihan sudah punya suami, kalian pisahkan dari suaminya, kalian pisahkan dari anaknya. Sudahlah, satukan. Biarkan dia nyusul suaminya ke sana. Akhirnya mereka iba semuanya, membiarkan siapa? Ummu Salamah dan putranya hanya naik sendirian hijrah ke Mekah dari ke Madinah. Ketika sampai di Tan'im, ada seorang namanya Utsman atau siapa gitu ya, Utsman bin siapa gitu, ketemu. Ya Ummu Salamah, kemana kamu? Mau nyusul suami ke Yasrib. Mereka menghalangi suamiku dengan aku. Orang seperti kamu sendirian, tak apa-apa. Tidak, aku akan temani kamu. Ya, ini orang musyrik, pemuda musyrik, tapi baik, masya Allah. Tidak menggoda di jalan, hadirin sekalian, sama sekali. Disuruh Ummu Salamah tinggal di sini, dia tinggal di sebelah sana. Kalau malam, kan nggak bisa sehari. Kalau sekarang kan nggak sampai sehari. Sana minimal
Kalau cepat 4 hari, bisa seminggu. Naik turun begini dulu. Ya, Mekah lah, Madinah. Sampai di Kuba. Kata Utsman, suamimu ada di sini, cari lagi. Pastikan akan ketemu, saya akan pulang. Dia tidak minta apa-apa. Ini katanya para tarik yang menunjukkan orang Arab itu, walaupun mereka musyrikin, indahum karamah amanah, yang dipuji oleh Allah SWT, bangsa Arab. Terkenal dengan amanah, kemuliaan, suka menolong, dermawan, hadirin sekalian. Walaupun mereka kafir, jadi nggak semuanya akhlaknya buruk. Banyak akhlak yang mulia yang mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Ini kelebihan orang Arab. Kalau orang Arab bakhil, ya jangan katakan Arab sudah. Ada nggak orang Arab bakhil? Ya, nggak amanah, bukan orang Arab. Ya. Makanya orang Arab terkenal amanah. Jadi pemimpin pun amanah. Nggak mungkin mengambil harta apa? Rakyatnya. Ini jahiliyah. Apalagi mereka masuk Islam, dipegang oleh para khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan yang lain. Ya, dipuji oleh Rasulullah, wanita-wanita Quraisy. Sampai ada surah namanya surah apa? Quraisy. Rasulullah memuji orang Quraisy. Bagaimana wanita-wanita Quraisy mampu mendidik anak-anak menjadi para tokoh. Luar biasa. Ya, dipuji. Kalau ada tokoh berhasil, lihat ibunya. Ibunya siapa? Ya, jangan remehkan ibu ini. Rasulullah begitu memuji tokoh apa? Wanita-wanita Quraisy luar biasa dalam mendidik anak mereka. Sehingga masa depan pimpinan umat Islam dipegang orang-orang Quraisy. Makanya Rasulullah mengatakan al-khalifatu min Quraisy. Khalifah itu harus dari apa? Quraisy. Hadirin sekalian. Nah ini ada lagi peristiwa lain adalah yang dialami oleh Syuhaib Ar-Rumi. Syuhaib ini sebetulnya dari Arab. Karena perang hijrah ikut sama orang-orang Romawi, hanya balik ke mana? Makkah. Ya, maka dijuluki Syuhaib Romawi, orang Romawi. Walaupun aslinya sebenarnya orang Arab, asalnya dia orang Arab. Tapi susah ya orang-orang percaya ini. Dia awalnya miskin, masuk Mekah, kemudian dagang, akhirnya menjadi apa? Orang kaya dan masuk Islam. Ketika dia hijrah cekat sama orang Quraisy, wahai Syuhaib, kunta sa'aluka ya haqira. Dulu kamu tuh datang ke sini Mekah ini, miskin, fakir, ma'indaka syai', thumma sirta ghaniyan wa balaghta ma balaghta. Kemudian kamu menjadi orang kaya sampai mencapai ini, mencapai. Kemudian sekarang kamu akan keluar dari Mekah membawa hartamu, ikuti Muhammad, tidak akan kita biarkan. Kata Syuhaib, apa maksud kalian? Maksud kalian aku ingin ngasih harta? Tidak apa-apa, aku kasihkan seluruh hartaku kepada kalian. Nih gudangku ini, gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Tokoku ini, hartaku di tempat ini. Disebutkan semua. Cukup itu bagi kalian? Iya. Silakan pergi. Pergi. Dia tidak bawa apa-apa. Bayangkan niatnya para sahabat, iman dari sekalian. Harta bagi mereka tidak ada arti. Ambil semuanya, tidak apa-apa. Saya pergi mana? Madinah. Ya, itu para sahabat. Beda kalau sekarang kebalikan. Kasih saya harta banyak, tak apa-apa nanti saya jual agama. Orang-orang munafikin dikasih fulus. Ya, bilang LGBT halal, beres. Yang penting apa bu? Fulus. Ya, nikah beda agama, tak apa-apa. Dikasih fulus. Mau. Padahal ngaku apa Muslim. Ini namanya munafik. Hadirin sekalian. Ini yang menghancurkan Islam. Kata Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dia pernah mengatakan kepada temannya namanya
Ziyad bin Khuzair al-Asadi. Ya Ziyad, ma yahdimul Islam? Wahai Ziyad, apa yang menghancurkan Islam? La arif, tidak tahu. Alladhi yahdimul Islam salas. Yang menghancurkan Islam ada 3. Katanya siapa? Umar bin Khattab. Yang pertama adalah zullatul alim. Al-awwal zullatul alim, tergelincirnya seorang alim. Ngerti agama, tergelincir dalam beberapa fatwanya. Ya namanya manusia kan, ulama juga apa? Manusia. Cuma pengikutnya ini ngikuti aja. Udah ulamanya apa? Salah diikuti. Ini masalah, dibela. Ya, memang susah jadi orang awam ini. Lalu alim dia masuk pintu ngomong, wah, ngomongnya hello. Ya, ngomongnya masya Allah, jamil, kalam luar biasa. Diikuti, dibela aja, padahal salah. Ini yang masalah. Ya, nggak apa-apa, kita tidak usah kita ambil, apalagi jelas-jelas tidak sesuai dengan Quran dan Hadis. Nggak usah kita ambil, nggak ada masalah. Tapi jangan diboikot, di blacklist. Jangan hadiri pengajiannya ini. Ya. Jangan, karena mereka juga banyak kebaikannya, ya kan? Ya, salahnya beberapa, wajar namanya apa? Manusia. Kemudian yang kedua adalah jidal munafik bil kitab. Ini orang-orang munafik ini apa? Ngeyel, istilahnya ngeyel. Ya, tahu Quran, hafal beberapa ayat hadis. Cuma tadi itu nggak ada keikhlasan. Suka dunia, pingin fulus banyak, dipakai sama musuh-musuh Islam. Ayo nulis kalam atau bilang ya sebagai buzzer, apa namanya? Buzzer, buzzer ya. Bilang LGBT apa? Halal. Terus nikah beda agama halal. Mau? Orang awam bingung ini. Hadirin sekalian. Nah ini yang rusak. Wasalis, dan yang ketiga apa? Ketika hukmul a'immatul mudhillin, rusaknya penguasa. Wah, daya rusaknya meluas. Penguasanya rusak, terus bawahnya terus rusak. Karena penguasa punya tentara, punya kekuatan, punya power. Kalau rusak ya semuanya rusak. Tapi kalau penguasanya baik, rakyatnya apa? Baik. Ya, rakyatnya tenang, bahagia, berarti penguasanya apa? Baik. Seperti Bapak sekarang ini, baik kan ya? Ngerasakan apa sebagai rakyat? Tenang, ngaji sampai ngantuk-ngantuk. Berarti tentrem ya? Tentrem ya? Berarti penguasanya apa? Bawa alam ya. Nah itu yang penting, katanya Umar begitu. Yang menghancurkan umat Islam ini ada di 3. Kembali kepada tadi hijrah, hadirin sekalian, si siapa namanya ini? Suhaib pulang, berangkat ke Madinah. Rasul diberitahu, Suhaib tak boleh bawa apa-apa, kekayaannya banyak. Sampai di Madinah dirangkul sama Rasul. Suhaib, kamu beruntung. Rebah ya Suhaib, rebah. Beruntung ya Suhaib, jangan khawatir. Akan kembali semuanya itu ya kepada kami. Kamu akan dikembalikan oleh Allah kekayaan. Jangan khawatir ya Suhaib. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih apa? Baik. Hadirin sekalian. Begitu iman itu. Kita contoh para sahabat ini. Ya, mereka harus ini keputusan. Tiba-tiba dari Nabi harus hijrah. Ya, kenapa tidak hijrah? Bumi Allah itu luas. Kamu digencet di sini, digencet di sana, digencet. Pindah sudah. Buat apa dipertahankan? Nanti bahaya anak istri. Ya kan? Bumi Allah luas, pindah para sahabat, hijrah. Hijrah makan, hijrah tempat. Ada 2 makna hijrah. Yang kedua ada hijrah perbuatan. Dulunya kaslan, malas sholat. Sekarang hijrah, rajin, mujtahid, rajin sholat.
Ingat, waduh, umur sudah dekat gini, ya semuanya kita akan mati, sudah tua gini. Wes rajin masih saja sudah. Dunia secukupnya sudah, cukup sudah. Yang penting cari bekal sekarang. Udah mulai hijrah, bagus. Anak-anak muda sadar, daripada ke sana kemari, ke taman bungkul kemana, nongkrong berjam-jam sudah. Nah, sekarang belajar aja sudah, hijrah, bekerja yang baik, bantu orang tua, kasihan orang tua. Ya sudah umur, udah capek, gantian anaknya. Jangan orang tua suruh-suruh, anaknya foya-foya. Miskin, buat ayahnya sudah sebe, orang tuanya, anaknya nggak punya tanggung jawab. Maka hijrah sudah mulai sekarang. Udah mulai harus apa? Sadar. Dulunya syaribul khamar, sekarang sudah tinggalkan khamar. Ada ummul khaba'is, syarr. Ya, malapetaka besar khamar. Hijrah. Ini namanya hijrah apa? Perbuatan. Tapi hakikat hijrah, hadirin sekalian, adalah pindah dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Hijrah. Ya. Nah itulah hijrah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Tidak mudah. Ya. Nabi sendiri yang paling terakhir hijrah. Tinggal Rasul, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang memang lemah, sakit, tak mampu untuk hijrah. Maka Abu Bakar mau hijrah, kata Nabi saudara-saudara, jangan hijrah dulu. Nanti barangkali ada teman kamu kan sendirian sekarang. Jangan dulu. Abu Bakar kaget, jangan-jangan nanti sama Rasul. Akhirnya senurut aja. Ya. Nah, sudah kan orang tua sudah mulai terasa mau migrasi banyak orang-orang Mekah ke Madinah. Akhirnya mereka berembuk di Darunad 2. Ya, Darunad 2 itu rumah besar dipakai musyawarah Quraisy. Ini rumah dibangun oleh kakeknya Nabi. Ada yang mengenai wakafnya kakeknya Nabi namanya Qusay, pemimpin besar Quraisy. Ya, membangun Darunad 2 dipakai oleh orang-orang terhormat untuk musyawarah Quraisy. Hadirin sekalian, yang masuk umur 40 ke atas. Belum 40 nggak boleh masuk, belum dewasa. Kecuali Abu Hakam, Amr bin Hisham boleh masuk, umur 30 sudah boleh masuk karena pintar. Ya. Tapi sama umat Islam dijuluki apa? Abu Jahal, tetap bodoh. Karena dia sudah tahu kebenaran tapi menolak Islam. Bodoh itu. Nah itulah mereka berebut, akhirnya mereka sepakat membunuh Muhammad. Waktu itu mereka musyawarah, masuk orang tua ngaku dari Najd, pakai apa? Kayak musim dingin itu. Lutfi bukan. Katanya siapa kamu? Aku orang tua dari Najd, sama misiku seperti misi kalian sama. Dia ikut dengarkan. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita penjara Muhammad? Jangan nanti pengikutnya juga mendatangi percuma. Ya, bagaimana kalau kita usir tambah pengikutnya apa? Mengikuti enak sudah. Ya, Abu Jahal mengatakan bagaimana kalau kita bunuh? Iblis ketika mendengar itu dia menyamar sebagai orang tua, ini iblis kata. Nah itu usul yang bagus. Karena siapa? Iblis. Ini baru usul. Cuma gini kata Abu Jahal, yang bunuh ini nggak saya aja. Tidak dari suku saya, semua suku-suku Arab Quraisy ikut serta ngirim setiap suku 2 pemuda yang kuat. Nanti supaya kita tidak bentrok sama keluarga Muhammad ini, Bani Hashim. Mereka punya keluarga besar ini. Baik, sepakati. Maka mereka malam itu sudah menyiapkan segalanya. Rasulullah tinggal di rumahnya. Mereka berhasil mengepung rumah Rasulullah malam hari. Malaikat Jibril beritahu, ya Muhammad, jangan tidur ya sekarang, jangan tidur di sini, keluar sekarang. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, tidurlah kamu tempat tidurku, berselimutlah dengan selimutku. Ya ini barangnya orang-orang, kembalikan. Ini barangnya si fulan, besok pagi kembalikan. Bayangin, Rasul mau ditangkap, mau dibunuh, sempat kembalikan barangnya orang lain. Coba kalau orang sekarang, ya tak ambil aja, mereka mau bunuh aku, tak
bawa aja barang uangnya. Rasul orang yang amanah. Kembalikan ya Ali, ini barangnya fulan. Baik. Nabi keluar aja, gak takut Nabi. Ternyata mereka udah ngantuk, ditidurkan sama Allah. Ya, tambah ngantuk. Nabi mengambil pasir taruh di mukanya, tambah geblak mereka. Allah punya peranan di situ. Senjata mereka lepas dari tangannya. Ngantuknya berat. Ya, maka Allah berfirman, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Ya, dihadang semuanya pandangannya, dibuat ngantuk selesai. Hadirin sekalian, Rasul keluar tanpa penjagaan. Ya, sampai menuju rumahnya Abu Bakar siang hari, seperti biasanya Rasul muncul siang hari. Kata Aisyah, ayahnya waktu itu senang. Kata Rasulullah, sekarang ya Abu Bakar kita hijrah. Abu Bakar menangis bukan sedih, menangis gembira. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat seseorang menangis gembira kecuali ayah. Kalau bapak kan, kalau sedih baru apa menangis. Kalau dapat fulus gembira. Pernah nggak bapak menangis karena gembiranya menangis? Pernah? Nggak pernah. Ini Abu Bakar beda. Dia menangis, tapi bukan menangis sedih. Menangis apa? Gembira kalau dia dipilih oleh Rasul menjadi temannya. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar siap ya Rasulullah. Memang sudah tak persiapkan sebelumnya. Saya sudah beri 2 kendaraan. Besarannya Abu Bakar. Bukan gratis. Saya akan ganti. Udah gratis, udah saya akan ganti. Artinya Rasulullah ini dapat pahala. Kalau dari kamu lah, kamu semua dapat pahala. Kan gitu. Rasulullah, semuanya aku akan ganti. Aku udah siapkan ya Rasulullah penunjuk jalan. Ya, aku Rasul orang. Ini anakku Asma akan mengirim makanan. Kita akan ke Ghuasur dulu, mundur dulu ke arah Yaman, bukan mau maju ke arah Madinah. Ini anakku Abdurrahman, ya, dia akan memberikan informasi tentang keberadaan Quraisy di Mekah. Aku juga tunjuk Fuhairah, pengembala kambingku ini, untuk akan memberikan susu, dan dia akan mengaku sejak kaki kita. Lengkap Abu Bakar, cerdas Abu Bakar. Ini baru khalifah, ya, pengganti kepimpinan, bukan kenabian. Bahwa yang berhak memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah siapa? Abu Bakar. Dirancang semua, ya, luar biasa. Pembelaannya Abu Bakar kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan teruskan hijrah Rasul ke Madinah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.